Hi, good morning everybody. How are you this morning? I hope you are all very well today. Today we would like to continue your lesson with a new topic. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran bahasa Inggris. Yang mana pada hari ini kita sudah menuju ke topik baru, beda dengan topik sebelumnya. Namun sebelum Bapak mulai menyampaikan materi, perkenankan Bapak ngaturang pengastungkare pangayu bagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai topik yang baru. Namun sebelum fokus ke topik yang kita akan bahas, coba cermati dulu gambar ini. Gambar apakah yang anak-anak lihat? Bagus. Ya, itu adalah gambar seorang teman dengan temannya mengadakan rekreasi. Kemudian dia mau naik ke atas, atau mungkin kepleset tadi jatuh. Dia mau naik ke atas, dibantu oleh orang lain. Sehingga di sini akan mengungkapkan, bisa enggak kamu membantu saya? Tarik tangan saya. Di sini kita akan menggunakan bisakah kamu membantu saya? Sehingga materi kita hari ini berhubungan dengan gambar ini, yaitu can you help me? Ini materi penting sekali, di mana saat ini mohon dimaklumi anak-anak, kalian masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Tolong jangan buang-buang waktu. Silakan manfaatkan kegiatan pembelajaran yang telah disediakan oleh Bapak Ibu guru kalian. Sehingga kalian tidak ada yang merasa komplain ketika ada pembelajaran seperti ini. Nah, bagaimana poin inti dari materi Can You Help Me? Silakan saksikan video berikut ini. Hi, this is Mark. This is English Conversation Practice. Can you help me? Sure. How can I help you? At the restaurant, at the station, at the hotel, at the supermarket, at the airport. At the restaurant. Can you help me? Sure. How can I help you? I'm looking for the restroom. It's in the back. Thank you. You're welcome. At the station. Can you help me? Sure. How can I help you? I need to go to Los Angeles. That train is on track 2.
Thank you. You're welcome. All aboard. At the hotel. Can you help me? Sure. How can I help you? Where is the gym? It's by the pool. Thank you. You're welcome. At the supermarket. Can you help me? Sure. How can I help you? I'm looking for the vegetables. They're on aisle 5. Thank you. You're welcome. At the airport. Can you help me? Sure. How can I help you? I need to exchange money. It's the next window down. Thank you. You're welcome. Okay, now it's your turn. I'm looking for the restroom. It's in the back. I need to go to Los Angeles. That train is on track 2. Where is the gym? It's by the pool. I'm looking for the vegetables. They are on aisle 5. I need to exchange money. It's the next window down. Okay, great job. I'll see you next time. Take it easy. Bye. Nah, anak, itulah video tadi yang sudah anak saksikan dengan seksama. Sekarang ada hal-hal yang perlu kalian ketahui terkait dengan video itu. Jadi untuk anak ketahui bahwa ungkapan ini bermakna menanyakan kemampuan seseorang melaksanakan sesuatu yang kita inginkan. Jadi mampu enggak? Bisa enggak dia melakukan yang kita inginkan? Itu intinya. Sehingga di sini kita akan mengungkap beberapa ungkapan yang berkaitan dengan kemampuan. Di sini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, expression of asking capability, atau ungkapan yang menanyakan kemampuan. Artinya anak-anak nanti mau bertanya kepada tamu atau dengan orang lain, bisakah kamu ini, bisakah kamu itu,
gunakan ungkapan expression of asking capability. Yang kedua, kita akan membahas nanti expressions of stating capability. Ungkapan yang menyatakan kemampuan. Anak-anak ditanya itu, kalau anak ingin mengatakan, ya saya bisa, gunakan ungkapan ini. Itu. Ya. Dan yang ketiga, masih ada hubungannya, expression of stating incapability, yaitu ungkapan yang menyatakan ketidakmampuannya. Aduh, maaf, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Gunakan ungkapan ini, expression of stating incapability. Nah, itu katakanlah deskripsi awal ya. Ungkapan yang kita sering katakan untuk mengatakan kemampuan yang terkenal adalah can. Anak-anak sering pasti mendengar, oh I can, he can, she can. Saya bisa, dia bisa. Can itu bermakna bisa. Sehingga kadang-kadang anak-anak ingin mengatakan saya bisa atau yang kedua selain can ada be able to. Nanti lagi sebentar kita bahas satu-satu. Ini biar anak tahu dulu ada dua ungkapan yang menyatakan bisa, can dan be able to. Yang populer memang can. Ya. Mungkin yang be able to baru kali ini yang anak dengar. Tapi anak harus tahu ini. Nah, sekarang kita bahas can-nya. Bagaimana kita menggunakan can? Can, seperti yang Bapak katakan tadi, itu berarti bisa, mampu. Saya bisa, I can. Saya bisa membaca, I can read, dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang anak-anak ingin mengatakan, saya bisa bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Inggris. I can to speak English. Ini salah. Can tidak bisa dihubungkan dengan to. Sehingga kadang-kadang di otak anak-anak ada to speak English. I can to speak English. Itu salah. Sehingga anak-anak harus menyimpulkan kuat-kuat dalam hati bahwa ungkapan can to itu salah. Tidak ada yang menyatakan bahwa can to itu benar. Sehingga anak-anak mencermati ada beberapa kekurangannya can dalam penggunaan ya. Can itu sifatnya terbatas. Hanya bisa digunakan dalam waktu-waktu tertentu. Ingat, kita dalam bahasa Inggris dikenal waktu atau tenses. Nanti yang akan dijelaskan terpisah nanti. Pertama yang kalian kenal pertama nanti present. Bisa menggunakan can. He can drive a car. Dia bisa nyetir mobil. Present yang terjadi saat ini. Atau yang sudah lewat, dari dulu dia bisa sudah lewat. Ini menggunakan past. Ini can juga bisa, tapi berubah bentuk, dia jadi could. He could drive a car. Dia bisa nyetir mobil. Lalu di dalam bahasa Inggris ada lagi satu, perfect. Can tidak bisa dipakai dalam perfect. Ini kekurangannya can. Itu gambaran tentang can ya. Sekarang ke be able to, yang juga artinya bisa atau mampu. Be able to bisa digunakan di hampir semua waktu dalam bahasa Inggris. Present bisa menggunakan able to. Past juga bisa.
Dan yang terakhir, perfect juga bisa. She has been able to speak English. Maaf terhalang sedikit. Itu she has been. Is-nya jadi has been, itu perfect. Ya, itu sedikit gambaran mengenai be able to. Nah, sekarang kita akan ulas satu persatu yang tadi, yaitu expression of asking capability. Ini adalah ungkapan yang menyatakan kemampuan. Ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk menyatakan kemampuan. Yang pertama, do you think you are capable of? Setelah of, ingat ini baik-baik, apabila ada kata of, verbnya harus verb ing. Nanti lihat di contoh. Yang kedua, are you able to? Verb 1. Yang ketiga, are you capable to? Karena ada to, dia verb 1. Selanjutnya, are you capable of? Ingat, of harus verb ing. Kemudian, can you, could you, yang tadi can-nya itu verb 1. Ini ingat baik-baik. Nanti apa itu verb ing, verb 1 akan dijelaskan di kegiatan berikutnya. Nanti dapat. Ya, ini. Nah, sekarang coba perhatikan contohnya. Ya, contoh saya ambil menggunakan kata read a text. Kalian cermati kata read a text. Berubah enggak? Yang pertama, do you think you are capable of reading a text? Oh, dia berubah. Yang kedua, are you able to read the text? Tetap. Yang ketiga, are you capable to read the text? Tetap. Are you capable of reading a text? Kembali, karena of ing. Kemudian, can you read a text? Nanti lihat kata read a text ini berubah jadi apa di ungkapan ini. Ini nanti kalian ingat. Tidak selamanya kalian mau nanya can you, yang lain pun bisa. Biar tidak kosakata anak-anak dianggap terbatas. Selanjutnya ungkapan yang kedua, expression of stating capability. Bagaimana ungkapannya untuk menyatakan mampu. Ya, ini adalah ungkapan yang menyatakan mampu. Yang pertama, kayak tadi sama, I am capable of doing it. Saya mampu melakukannya, bahasanya ini. Jangan hanya anak bisa I can do it. Selalu itu aja. Besok ketemu tamu, I can do it. Lagi 2 hari ketemu tamu itu, I can do it. Kelihatan sekali anak-anak kosakatanya terbatas. Kalian boleh I am capable of doing it. Selanjutnya, I am able to do. Kalau mau diganti, I am able to do it. Boleh. Jangan tetap menggunakan yang kata yang tadi. I have the ability to do it. Ini juga artinya sama kayak tadi. Saya mampu melakukannya. Saya bisa melakukannya. Sama dengan yang pertama artinya ini. Caranya mengatakan jangan hanya satu aja. I'm good at. Kalau at dipakai di sini harus noun, kata benda. Tidak boleh yang lain. Itu sedikit. Kemudian I can do it, I could do it. Yang familiar di telinga anak-anak ini. I can do it, I could do it. Ketemu dengan tamu A juga I can do it. Tamu B juga ketemu I can do it. Besok ketemu A dan B nanya itu I can do it.
Seolah-olah kosakata anak-anak terbatas. Inilah ungkapan lain yang bisa kalian memvariasikan ungkapan. Itu ya. Kemudian berikutnya ungkapan yang menyatakan ketidakmampuan. Tidak bisa melakukannya. Ungkapannya adalah I'm not sure I'm capable of doing it. Kalau bahasanya I can't do it, I cannot do it. Jangan hanya itu saja. Ini variasinya menyatakan tidak mampu. Ada juga I am not capable of doing it. I am not able to do it. Atau I don't think that I have ability. I don't think that I have ability. I am not sure I can. Inilah ungkapan-ungkapan yang familiar kita ucapkan kalau menyatakan ketidakmampuan, ya. Dengan berakhirnya tayangan ini, maka paparan materi tentang ungkapan untuk menanyakan kemampuan sudah berakhir. Inilah tayangan terakhir, ya. Namun sebagai umat beragama, sama dengan tadi, karena kita buka, sekarang saya juga tutup dengan Paramusanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Seandainya dalam paparan tadi ada kekurang jelasan, silakan ditanyakan ketika pembelajaran secara online. Nanti akan Bapak menyiapkan waktu untuk belajar secara online. Atau boleh juga anak-anak tanyakan di WA. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Goodbye.